Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, haturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Didi Family. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan teman-teman sehingga teman-teman bisa sehat kembali seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang mempunyai hajat dan cita-cita yang ingin melaksanakan haji dan umroh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi cita-cita teman-teman, yaitu bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, di video kali ini seperti biasa ya, menyambung dari video yang kemarin. Di video yang kemarin, kalau nggak salah ya, di video yang kemarin yaitu tentang Abdul Muthalib bernazar. Jadi Abdul Muthalib bernazar kalau misalkan mempunyai anak laki-laki, yaitu mempunyai banyak anak laki-laki, maka di antara anak laki-laki itu akan dikurbankannya sebagai pengorbanan kepada Tuhannya. Itu zaman dulu jahiliyah ya, kepada berhala-berhala atau dewa lah zaman dulu mah. Nah, apa sih, Abdul Muthalib mempunyai keinginan atau bernazar kayak gitu, ditolak atau dimalamnya sama penduduk Quraisy, dilarang jangan sampai terjadi untuk mengorbankan anak itu. Tapi Abdul Muthalib tetap bersikeras untuk melaksanakan pengorbanan itu. Nah, karena dia bernazar tadi ya. Nah, di sini di video kemarin, sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Jadi orang Quraisy tidak setuju dengan niatan Abdul Muthalib, yaitu untuk menyembelih anak kesayangannya. Nah, teman-teman sekalian, di video ini saya akan meneruskan ya yang video kemarin. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebusan 100 unta. Dengan membajakan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Ishaq dan Naila. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus aku lakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Makhzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yathrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak itu, tambahkan jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta itu yang keluar. Nah, teman-teman sekalian, mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah
teman-teman sekalian, Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, suruh orang-orang Quraisy. Tidak, bantah Abdul Muthalib. Harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewanya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ya di cerita ini ya, di kisah ini tebusan 100 unta. Nah, mengulas yang kemarin kan Abdul Muthalib itu kan yang bernazar tadi, apabila mempunyai banyak anak akan dikurbankan itu untuk disembelih untuk dewanya di depan berhalanya, dan ternyata yang keluar itu waktu sama Jurukidya ya. Jurukidya itu kalau di ini namanya jurinya ya, kita undian anak panah. Ternyata yang keluar itu namanya Abdullah, yaitu anak yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Nah, karena sudah sepakat dengan nazarnya tadi, maka Abdul Muthalib membawa, ya sudahlah, dengan berat hati membawa Abdullah untuk disembelih, yaitu untuk dikurbankan kepada Dewa Hubal, yaitu kepada berhala Hubal itu. Nah, pas mau dibawa ke Hubal, di depan Ka'bah tadi, nah orang-orang Quraisy menegurnya, Abdul Muthalib, kalau orang sana mah, nah naonan jeung dibawa Abdullah jadi rek dikurbankeun teh, rek disembelih. Cek Abdul Muthalib teh, iya, karena saya kan udah menazar. Kayak orang Quraisy, entong mending we kieu we. Sesuai dengan cerita ini ya. Mending kene memohon deui supaya si anaknya itu Abdullah tidak jadi disembelih. Cek Abdul Muthalib, tapi kan saya udah bernazar. Pas ngasih masukan lagi yang penduduk Quraisy. Kata Mughirah bin Abdullah dari Sukun Makhzum, kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah. Nah, pas saya masukkan kayak gitu, Abdul Muthalib tadinya bersisi keras juga menjadi luluh. Ya sudah tuh mun kitu mah, lang cobaan weh. Ya berunding antara Abdul Muthalib jeung masyarakat Quraisy. Ya udah sepakatlah kita orang mencari dukun. Kalau dukun zaman jahiliyah dulu ya, menemui dukun yang ada di Yasrib, yaitu di kota Madinah tersebut. Nah, datanglah utusan Quraisy ke Yasrib, datang ke si dukun wanita itu. Pas ditanya, berapa tebusannya? Nanya si dukun wanita itu, 10 ekor unta. Nah, sok saya mencukur sama balik dewe ka Mekah, sok eta undi eta pakai 10 onta. Mudah-mudahan cenah berkenan si itunya si berhalnya si dewanya tadi. Benak ya eta kocok deui lamun misalkan keluar nama si anak itu, jadi mendimakan eta 10. Nama anak-anak Abdul Muthalib itu kan sekitar ada 10. Nah, ka 11 nate ada nama unta. Nah, dibarengkeun. Nah, begitu misalkan kalau keluar nama unta, berarti itu terjadi disembelihnya, dikurbankannya. Jadi anu dikurbankeunna unta. Nah, sepakat udah gitu. Ya udahlah, kita 10 ekor unta. Nah, pas begitu dikocok, keluarlah. Yang keluar itu bukan nama unta tapi Abdullah. Nah, udah Abdullah, begitu kena kesepakatan dari awal ya penduduk Quraisy sama Abdul Muthalibnya. Wah, Abdullah cenah nu keluar, ganti we ku 10 onta deui. Nah, dibayar ke 10 onta, tebusan ku onta. Ternyata dikocok deui.
Abdullah keneh wae anu keluar teh diganti deui we cenah ku digantian deui ku 10 tahun kocokeun deui we sapekeun kapengen anu keluarannya nama unta tadi. Pas udah terhitung hampir 10 kali, lamun dihitung berarti 10 kali 10 teh 100 ya, 100 ekor unta. Barulah itu keluar nama unta. Nah pas begitu keluar nama unta, cek kita tuh Abdul Muthalib. Jadi na unta udah 100 ekor ya. Cek Abdul Muthalib embung teu yakin ari sakali mah gitu kan hayang sapekeun ka 3 kali. Nah ternyata pas dikocok lagi sampai 3 kali ya keluar tetap unta. Jadi akhirnya ya tebusan tadi ya nama Abdullah itu ditebus dengan 100 unta, dan yaitu kan tadi kan keluar nama unta, asalnya Abdullah diganti 10 sampai ke 10 kali itu kan keluar, dan di 10 kali tersebut keluarlah nama unta itu dihitung hampir nama Abdullah, jadi ditebusnya ku 100 unta. Nah si 100 unta itu sebagai tebusan tadi menurut dikurbankan tadi pencitnya udah disembelih. Itu si 100 unta itu bukannya untuk dimakan, tapi dipersembahkan ke dewa kayak di zamannya di depan Ka'bah itu kan mereka masih tetap percaya kepada dewa dan berhala ya. Nah disimpan lah, jadi si unta itu lamun urang mah jadi sia-sianya teu dibagikeun, teu dipasak, udah disembelih simpen we da eta persembahan untuk dewanya gitu di zaman jahiliyah zaman jahiliyah dulu. Nah, kalau ini sebelum membahas ke lebih lanjutnya ya. Kalau dihitung itu tebusan yang 100 unta. Berarti kalau sekarang ya unta itu kalau nggak salah per ekor teh unta yang ukuran sedang teh sekitar 50 jutaan. Jadi itu kalau kebayang ya terus 100 unta kali 50 juta hampir, kalau 10 juga 500, berarti ini 100 hampir 5 miliar ya. Iya benar ya. Hampir 5 miliar. Ya itu jadi Abdullah itu ditebusnya dengan dengan tebusan 100 unta kurang lebih ya, kalau misalnya di harga sekarang hampir 5 miliar. Berarti termasuk ya orang kaya itu Abdul Muthalibnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi inti di video ini yaitu pengorbanan tidak jadi dikurbankan Abdul Muthalib ya, yang menjadi anaknya itu Abdullah, tapi ditebus dengan tebusan 100 unta. Nah begitu teman-teman di video ini ya tentang kisah Muhammad Teladanku, kisah kelahiran Rasulullah. Di cerita ini yaitu tentang tebusan 100 unta. Sebelum menutup video ini ada tambahan ya. Keturunan 2 orang yang disembelih. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail, nenek moyangnya, dan Abdullah, ayahnya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah hadisnya yang bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih," yang tadi ya, yaitu nenek moyang yaitu Nabi Ismail dan ayahnya. Ayah juga sama kan kejadiannya itu mau disembelih, tapi digantikan dengan tebusan yaitu 100 unta. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Insya Allah kita bersambung lagi ya ke video selanjutnya. Masih tetap di Muhammad Teladanku, di kisah kelahiran Rasulullah. Insya Allah di video selanjutnya yaitu bersambung tentang judulnya si penguasa Yaman. Nah begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang bergabung, terima kasih sudah bergabung di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.
ya, dan supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Kalau gitu terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.